Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Saya guru literasi dari SD Alam Ihsan Semarang. Rekan-rekan literasi yang saya hormati, insya Allah saya siap mengikuti tantangan literasi Laksan Pedas di tahun 2023 ini. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review dari buku yang saya baca. Buku ini berjudul Muhammad Al-Fatih 1453. Buku ini ditulis oleh sahabat saya, Felix Xiao. Buku ini diterbitkan oleh Khilafah Press pada tahun 2011, tepatnya di bulan Agustus. Tebal halamannya kurang lebih 310 halaman ketebalannya. Nah, buku ini bercerita tentang kisah epik, kisah heroik seorang remaja berusia 21 tahun yang bernama Muhammad bin Murad II, atau lebih dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih, dalam rangka menaklukkan kota Konstantinopel, di mana memang pada waktu itu dunia ini hanya terpolarisasi menjadi dua bagian. Kekuasaan timur yang itu kemudian diwakili oleh Islam, dan kekuasaan barat yang diwakili oleh Romawi. Penaklukan kota ini memang menjadi titik awal terbukanya gerbang barat yang kemudian jatuh ke dalam kekuasaan Islam kala itu. Nah, tokoh-tokoh yang kemudian berperan sentral di sini, satu di antaranya adalah Muhammad bin Murad II atau Muhammad Al-Fatih. Begitu juga ayahnya, Sultan Murad II, yang kemudian memang memiliki cita-cita memiliki keturunan yang hebat yang bisa menjadi penerusnya, dan Allah mengabulkan cita-citanya itu dengan lahirnya Muhammad bin Murad II atau Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih tentu tidak lahir begitu saja menjadi sosok yang hebat yang luar biasa. Nah, tetapi di balik itu ada sosok yang luar biasa, sosok yang mampu membuat seorang Muhammad Al-Fatih menjadi seorang sultan, menjadi seorang penguasa sekaligus panglima perang yang tiada taranya. Siapakah beliau? Beliau adalah Syekh Aksamsuddin. Beliau yang kemudian terus menanamkan cita-cita yang begitu besar kepada sosok Muhammad Al-Fatih kecil kali itu. Peristiwa ini terjadi yaitu di kota Konstantinopel, penaklukan ini. Kalau sekarang istilahnya itu Turki ya. Jadi dulu itu kota Konstantinopel. Jadi Konstantinopel ini memang perbatasan ya, gerbang perbatasan antara timur dan barat. Dan kala itu memang Konstantinopel menjadi salah satu pusat peradaban Romawi Timur. Dan Romawi Barat waktu itu Italia yang kemudian menjadi pusat peradaban. Nah, penaklukan ini terjadi tepatnya pada tahun 1453 Masehi, dan penaklukan ini tepat terjadi pada hari Jumat. Muhammad Al-Fatih begitu berambisi untuk menaklukkan kota Konstantinopel bukan tanpa alasan. Sejak beliau berumur 7 tahun, gurunya Syekh Aksamsuddin sudah menanamkan satu hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah bersabda 825 tahun sebelum Muhammad Al-Fatih lahir. Rasulullah SAW bersabda, "Atuftahanna Konstantinia biadi rajulin." Bahwa kata Rasulullah, Konstantinopel atau Turki sekarang, kata Rasulullah, benteng Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh seorang pemuda. Amiruha, pemimpin perang yang terbaik adalah pemimpin perang yang mampu menaklukkan kota tersebut, kata Rasulullah. Ula nikma jaisu zalika jais, dan pasukan terbaik adalah pasukan yang mampu menaklukkan kota tersebut. Dari hadis ini, Syekh Aksamsuddin terus memberikan motivasi ke dalam alam bawah pikir sadar Muhammad Al-Fatih, sehingga itu tertanam menjadi cita-cita yang begitu tinggi. Akhirnya di usia remaja, Muhammad Al-Fatih diserahi kekuasaan oleh ayahnya untuk menjadi sultan waktu itu. Dia Sultan Utsmani. Dan kemudian Muhammad Al-Fatih mulai mempelajari berbagai strategi perang, politik, dan juga
hal-hal lainnya yang memang dibutuhkan, termasuk teknik-teknik dalam berperang. Muhammad Al-Fatih kemudian mengorganisir kurang lebih 250 pasukan untuk mampu melakukan Konstantinopel. Karena sepanjang sejarah Konstantinopel itu memang termasuk kota yang sulit ditaklukkan. Tapi dengan perjuangan keras Muhammad Al-Fatih ditambah dengan motivasi tinggi dari gurunya yaitu Syekh Syamsuddin, Muhammad Al-Fatih mampu melakukan kota Konstantinopel yang dianggap sulit sama ratusan tahun ditaklukkan. Dengan kegigihannya, ketaatannya kepada Allah, beliau mampu mengorganisir 210 pasukan hingga akhirnya kota Konstantinopel itu ditaklukkan. Maka apa sih kemudian hikmah yang bisa kita ambil dari kisah heroik Muhammad Al-Fatih ini? Pertama, bahwa setiap kita harus memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita yang terbaik, tidak hanya untuk kita, tapi manfaatnya untuk seluruh manusia. Yang kedua, peran seorang pendidik itu sangat penting dalam rangka menanamkan kebaikan-kebaikan kepada peserta didiknya, dalam rangka menanamkan motivasi, minat, termasuk mengarahkan cita-cita peserta didiknya. Maka seorang pendidik harus mampu membaca potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Begitulah yang dilakukan oleh Syekh Syamsuddin. Beliau tahu betul potensi yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih kecil kala itu, sehingga Syekh Syamsuddin langsung menanamkan motivasi bahwa hanya Muhammad Al-Fatih lah yang mampu menaklukan kota Konstantinopel yang dijadikan oleh Rasulullah SAW kala itu. Maka ternyata betul ya, di usia 21 tahun Muhammad Al-Fatih mampu menaklukan Konstantinopel, memimpin 210 pasukan. Itulah review buku yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada hikmahnya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.